Kita sebentar akan mendengarkan firman. Biar firman ini membawa kita menjadi lebih menginginkan hadirat Tuhan, lebih menginginkan Tuhan Yesus untuk datang dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan memberikan kepada kita Yesus Kristus yang terbaik buat kita. Dia datang buat kita. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 3 tertulis seperti ini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Saya berhenti dulu sampai di situ. Jadi begini, gambaran ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu siap untuk selalu ada di dekat kita. Tuhan itu turun dari tempatnya yang begitu layak, begitu penuh dengan keluar biasaan, yaitu kita sebut heaven, surga. Tuhan Yesus hadir, datang, lalu Dia memilih murid-murid, Dia mengajar orang-orang banyak tentang sikap hidup, tentang hukum yang terutama, yaitu hukum kasih, mengasihi Tuhan, yang terutama, yang sama dengan itu mengasihi manusia, Matius 22. Lalu Tuhan Yesus berkata, itulah hukum yang terutama, dan yang melalui itu tergantung seluruh hukum-hukum yang lain, hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya itu menjadi tempat lalu ada hukum-hukum yang lain. Dan kita sebut ketika Yesus datang buat kita, firman Tuhan, Rasul Paulus menulis bahwa oleh kasih karunia maka engkau diselamatkan. Kita menyebut law of grace, hukum kasih karunia.
Allah yang menyelamatkan kita. Sebab kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak bisa menyucikan diri kita. Kita tidak bisa mengampuni diri kita kalau bukan Tuhan yang mengampuni. Sebab firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Artinya tidak ada lagi kehidupan setelah itu selesai. Dan Tuhan datang. Kita membutuhkan Tuhan. Maka Tuhan datang untuk menjawab semua kebutuhan Tuhan, kebutuhan kita. Nah, ayat 1 ini menceritakan bagaimana Yesus setelah mengajarkan jalan hidup, sikap hidup, gaya hidup, diletakkan, lalu dia menghampiri. Dia berjalan di tengah orang banyak dan orang-orang itu mengikuti dia. Lalu muncullah ayat 2 menuliskan seperti ini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta. Pada waktu itu sakit kusta itu tidak ada obatnya. Dan sakit kusta itu adalah sakit yang menular, yang dihindari oleh banyak orang untuk orang tidak berdekatan dengan dia karena punya daya tular. Dia dapat menyebarkan sakit yang sama. Dia dapat mentransmisikan sakit yang sama. Sebab itu sebagai peringatan orang selalu mengatakan bahwa najis artinya tidak tahir. Orang itu tidak orang itu punya penyakit menular, tidak kudus. Seperti itu. Dan orang itu mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia berkata begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, Tuhan Yesus adalah gambar kekudusan Allah. Tuhan Yesus adalah gambar Allah sendiri. Tuhan Yesus adalah gambar kemuliaan. Tuhan Yesus adalah kemuliaan. Tuhan Yesus adalah kesembuhan. Tuhan Yesus adalah jawaban. Tuhan Yesus adalah segalanya. Tadi kita nyanyi, Yesuslah segalanya bagiku. He is everything. Dia segalanya. Sebab di dalam dia kata firman Tuhan terletak seluruh, artinya tidak ada lagi yang keluar. Seluruh kepenuhan Allah. Ya, saudara coba imajinasikan. Seluruh kepenuhan Allah. Allah itu penuh dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh, bukan saja manusia, seluruh planet ini. Seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam dia. Si kusta tadi mengatakan, jika engkau mau, engkau dapat mentransmisikan. Jika engkau mau, engkau dapat mengeluarkan. Jika engkau mau, engkau dapat mengalirkan. Jika engkau mau, engkau dapat mentransferkan kepada kesembuhan, ketahiran. Itu yang kubutuhkan. Yesus, ingat ya tadi orang itu tidak tahir. Orang itu sedang sakit dan sakit itu menular, bisa menulari, unclean. Sebab dalam perjanjian katakan gitu, ketidakkudusan akan mengakibatkan ketidakkudusan, kenajisan akan mengakibatkan kenajisan. Tetapi begini saudara, begini. Di dalam Tuhan Yesus justru dia yang kudus itu akan membuat yang tidak kudus menjadi kudus. Justru dia yang tidak ada sakit dapat mengakibatkan
yang sakit menjadi tidak sakit. Apa itu saudara? Itu hukum kasih karunia. Orang ini datang, aku sakit kusta. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, firman Tuhan katakan, dia menjamah, dia memegang orang itu. Apa yang terjadi ketika dia memegang itu? Tertularkah dia? Atau dia menularkan? Saya beri judul, saudara, ini semua contagious, artinya menularkan. Tuhan Yesus menularkan kesembuhannya nih. Sorga menularkan kesembuhannya kepada si kusta itu. Ketika dia memegang itu, dia mentransfer, dia menularkan kesembuhan. Dan orang yang sakit kusta itu sembuh. Saudara, dalam sesuatu, kasih karunia Tuhan Yesus akan menjawab semua kebutuhan kita. Sebab itu, janganlah menjauh dari tahta kasih karunia. Firman Tuhan katakan, janganlah menjauhi kasih karunia. Janganlah menjauhi ibadah, karena di situ ada kasih karunia. Zaman ini, zaman selalu ada wifi. Kalau kita pergi kemana-mana, kadang-kadang kita membutuhkan datanya sudah kurang bagus. Kalau kita tanya, ada wifi di sini, lalu kita sambungkan wifi, dan semua yang kita butuhkan itu tertransmisi ke gadget kita. Kita membutuh apa, keterangan apa, bisa tertransmisi karena ada suasana, ada pancaran wifi di tempat itu. Tuhan Yesus hadir. Ketika dia hadir, saudara membutuhkan apa, maka itu akan terhadirkan buat saudara, buat kita semua. Kita butuh Tuhan Yesus. Kenapa? Kasih karunia-Nya buat kita semua. Tuhan berkati saudara. Amin. Tunjukkan kepada saudara, kiranya bertekad. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Tundukkan kepala saudara, kita akhiri ibadah. Tuhan berkati hadir-Mu menjawab semua kebutuhan kami, Tuhan Yesus. Hadir-Mu memulihkan kami, hadir-Mu menguatkan kami, hadir-Mu membuat kehidupan kami berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, untuk kemurahan-Mu buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Kau mendampingi kami dengan Roh-Mu yang kudus setiap hari, setiap waktu, sehingga kami terus berjalan dalam hidup ini, dan kami makin hari makin diperbaiki. Tuhan berkati umat-Mu, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah dikasih Tuhan, kami sudah tergerak untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, supaya berita firman Tuhan ini, program ini terus terdukung oleh karena saudara. Mari beri
persembahan yang terbaik untuk Tuhan, saya akan berdoa. Berilah maka kau akan diberi. Kasih karunia Tuhan akan selalu turun buat saudara. Tuhan, aku berdoa buat kebaikan hati dari umat-Mu. Berkati mereka, kemurahan, kebajikan Tuhan memenuhi engkau seumur hidupmu sampai kepada keturunan-keturunan. Tidak pernah meminta-minta roti. Berkati Tuhan. Amin. Bersiapkan hati saudara untuk terima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita, untuk kita tinggal dalam kalangan yang abadi di surga dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati dalam saya katakan amin. Shalom.